Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kepada siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang di mana saja Anda berada, kali ini kita berjumpa dan bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring di channel Nelita Online Learning. Jangan lupa Anda absen pada kolom live chat dengan format nama lengkap Anda, underscore, nama kelas, hadir ya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka melalui daring dalam pembelajaran dalam jaringan. Pada pertemuan kali ini, karena materi-materi pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan semua, ada 3 kompetensi pembelajaran, kompetensi dasar. Yang pertama ada kompetensi yang ke-6, 3.6, itu membahas atau mempelajari tentang dasar-dasar mikrokontroler. Dan yang kompetensi dasar yang ke-7 ya, kita mempelajari tentang arsitektur komputer. Dan yang ke-8 kita mempelajari tentang perangkat eksternal atau perangkat-perangkat periferal. Dari ketiga materi tersebut Bapak sudah sampaikan pada pekan-pekan yang lalu ya, di pertemuan dalam jaringan pembelajaran jarak jauh, yaitu secara live, dan Bapak sudah upload semua ya ke internet, ke Google Classroom kalian masing-masing. Materi-materi pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan dan Bapak sudah bahas dan Bapak sudah jelaskan, dan juga Bapak memberikan tugas kepada kalian, dan tugasnya memang ada di akhir materi, dan juga Bapak sudah buatkan di Google Classroom ya. Tugas baik itu penugasan soal uraian ya, dan juga penugasan soal pilihan ganda ya, penilaian harian atau ulangan harian juga sudah ada di Google Classroom. Kalian cuma buka Google Classroom kalian ya, lalu kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak. Jangan kamu malas membuka Google Classroom, buka secara berkala ya. Jangan kamu buka yang enggak ya, khusus buka pelajaran, fokus ya ke pembelajaran ya, supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik, dapat hasil yang memuaskan ya di akhir semester yang kedua nanti, pada akhir pembelajaran kenaikan kelas ya. Selanjutnya ya, Bapak ingin memberikan penjelasan ya, dan juga ingin menyampaikan dari Google Classroom di sini ya. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian, itu masih banyak siswa yang belum mengerjakan tugas ya. Nah, ini Bapak buka Google Classroom khusus pelajaran 2 materi pembelajaran ya. Di kelas 11 Bapak mengajar
AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan, 3 kelas di 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, dan 11 TKJ 3. Dan kita fokus pada kesempatan kali ini hanya membahas, karena jadwalnya pelajaran Siskom, ya, Bapak mengajar 7 kelas, di kelas 10 TKJ 1 dan TKJ 2, RPL 1, 10 RPL 2, dan MM1, MM2, MM3. Jadi ada 7 kelas, ya. Dari materi-materi di sini kita buka mulai dari kelas 10 TKJ 1, ya. Di sini kita buka, ini di stream, ya. Ini ada 4 tab. Tab stream, kalian bisa lihat kursor atau layar penunjuk kursor, ya. Ada panah ini kursor. Ini ada 4 tab, tab stream, classwork, pupil, grade, ya. Nah, jadi ada 4, ya. Pupil ini nama-nama siswanya, teacher ini nama gurunya, student ini nama-nama siswa yang ada di kelas 10 TKJ 1. Ini ada 40 student, ada 40 siswa, ya. Nah, ini nama-namanya. Kalau yang lain kelas, ya, Bapak harap kalian keluar dari kelas 10 TKJ 1 karena bukan kelasnya, ya. Cari kelas kalian sesuai dengan absensi kalian, ya. Apalagi orang-orang yang masuk bukan orang-orang luar yang bukan pelajar dan lain sebagainya, ya. Khusus untuk pelajar, ya. Pelajar atau siswa di 10 TKJ 1 ini, ya. Jadi siswa-siswa yang lain masing-masing kelasnya jangan masuk ke kelas-kelas yang lain, ya. Di stream, ya, di sini adalah memuat tentang pengumuman, bisa dilihat di sini, atau komen, ya, secara private atau secara pribadi komen, atau juga pengumuman atau attention, ya. Dan juga di sini kelihatan tampil tugas-tugas yang diberikan oleh guru juga ada di sini muncul, dan juga materi juga ada di sini juga muncul, ada tampil, ya, tugas-tugas juga muncul di sini, ya. Tapi yang paling terpenting di sini adalah di classwork, ya, atau di tugas, ya, tugas kelas. Pilih classwork, ya, klik. Nah, di sini sudah ada, ya, Bapak membuat melanjutkan. Kalau dari yang bawah itu semester 1. Nah, ini mulai materi pelajaran semester 1 dan ini materi-materinya, ya. Ini penilaian hariannya, ya. Dan juga ini tugas-tugas soal yang Bapak berikan pada semester 1. Dan juga Bapak memberikan tugas proyek yang harus kamu kerjakan pada semester 1 dan juga soal-soal latihan, ya. Bapak memberikan soal-soal latihan, ya. Untuk di semester 2, ya, Bapak menampilkan menu-menu pada Google Classroom atau kelas kalian di paling atas, ya. Di paling atas, karena kalau semester 1 sudah berlalu, Bapak taruh di bawah. Untuk semester 2 yang sedang kita jalani, Bapak taruh di atasnya. Jadi di paling atas ini ada absensi, kamu isi, ya, absensi setiap ada jam atau ada pertemuan atau ada soal yang harus kamu selesaikan, diberikan oleh guru, ya, diinformasikan melalui WA grup, ya. Kamu absen di sini, absen siswa 10 TKJ 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kamu buka aja di sini, klik, ya, absensi. Nah, kamu isi di sini absensi, misalnya namanya Riza, ya. Lalu kelasnya misalnya
di kelas 10 TKJ 1, contoh aja ini ya. Pelajarannya adalah sistem komputer. Terus pelajarannya ada di semester 2 sekarang. Terus tanggal pertemuannya kamu pilih tanggal pertemuan hari ini misalnya ya, karena sekarang ada live ada pelajarannya di YouTube channel Nelita, pilih hari ini. Dan juga Bapak sudah mengumumkan, menginformasikan pada grup Siskom ya, jamnya, harinya ya. Pertemuan, pilih pertemuan misalnya sekarang sudah pertemuan ke-6 ya. Sudah bab ketiga, latihan kelima ya, ada 2 latihan, ada 2 penugasan, pilih misalnya pertemuan yang ke-6 ya. Lalu pilih hadir ya. Lalu terakhir kamu submit, kirim, tik, selesai. Kirim, submit, selesai. Ya. Misalnya kamu submit ya, kirim ya. Selesai, terima kasih, absen Anda telah terkirim. Ya. Berarti Anda telah absen pada kelas kalian ya. Jangan enggak absen, harus absen karena absen maksudnya ada porsi pembagian bahwa absen itu 10% penilaian ya. Jadi ada tugas-tugas dan juga ada tugas-tugas itu ada penugasan, ulangan harian dan lain sebagainya. Itu porsinya 20% ya. Sedangkan PTS itu porsinya adalah 30% dan pas penilaian akhir semester itu porsinya 40% dan absen itu 10%. Jadi genap totalnya 10%, 100%. Jadi kalau kalian nggak mengabsen berarti kalian kehilangan 10% dari absen itu. Ya dinilai nanti di sini ya. Absen itu 10%. Semua absennya itu terekap secara otomatis ya. Kamu absen, kamu kirim, submit, itu terekap otomatis di sini. Ya. Terekap secara otomatis di sini. Siapa yang tidak absen kelihatan di sini. Ya. Nah, ini. Ya. Kalian bisa lihat di sini tanggalnya, waktunya ya. Nama lengkap kalian, kelasnya kelas mana, mata pelajarannya apa ya. Tanggal pertemuannya, kamu tanggal berapa kamu ya pelajarannya. Terus juga pertemuan yang keberapa di sini ada ya. Terus juga keterangannya hadir. Terus kamu di semester berapa? Semester kedua sekarang ya. Nah, nanti Bapak tinggal sortir ya per kelas secara otomatis. Di sini Bapak sort ya. Bapak sort ya. Nah, kelas misalnya di sini kelas ini izin nggak ada tatakan ya. Ini Bapak sort, kamu lihat paling atas itu ada sort dari A sampai Z ya, dan juga sort dari Z sampai A ya, kebalikannya. Ya, tinggal di sort aja. Nah, ya. Harus diblok dulu ya, maaf. Diblok dulu ya, misalnya Bapak blok dari sini.
Nah, ya. Lalu Bapak solve, ya. Ya. There is a problem, ya. Kenapa ada problem? Oke ya. Yang penting absen kamu sudah masuk ada di sini ya. Nah, tadi yang Bapak masukkan ini si Riza. Nah, ini udah masuk ada namanya. Ya. Dari Bapak ketik, Bapak contohkan misalnya si Riza absen kelas 11 TKJ 1 semester sistem komputer, nah ada di sini. Ya. Nanti kerekam semua berapa kali kamu masuk pertemuannya, berapa kali masuk, berapa kali pertemuan ya. Jadi harus absen kalian ya. Jangan sampai tidak absen, harus absen ya. Oke, itu Bapak sudah jelaskan mengenai absen. Ya. Lalu ini materi pelajarannya ya. Materi pelajarannya sudah 3 kompetensi yang tadi Bapak sudah sebutkan, dasar-dasar microcontroller ya. Kalian bisa buka di sini materinya, klik aja di sini, klik. Nah, buka kan? Ini materi-materinya bisa kalian print di sini, bisa kalian buka dengan Cloud Convert apa ini ya, Google Slide, Document Viewer dan lain ya. Perbesar, perkecil, ini ada 14 lembar ya. Bisa kalian print juga ya. Kita close. Dan juga materi arsitektur komputer ya. Nah, ini ya. Ini juga Bapak udah sampaikan, Bapak udah pada pembahasan pembelajaran yang lalu ya. Ini kalian baca, kalian pelajari lagi materinya ya. Jangan hanya didiemin aja ya. Dibaca, dipelajari ya. Dan juga materi yang terakhir yaitu di pertengahan tengah semester bab 8 yaitu tentang perangkat eksternal atau peripheral. Nah, ini ya. Ini bisa kalian lihat di sini ada konsepnya, ya pengertian, penjelasan, gambar-gambarnya. Dan sini juga sudah dijelaskan secara gamblang, secara jelas, secara detail, ya. Di situ ada gambarnya, ada penjelasan, ya. Jelas sekali ya. Dan terakhir Ford ya, merangkai perangkat eksternal dengan konsol unit atau Ford. Oke. Nah, yang di bawahnya ini ada tugas soal esai. Ini kamu kerjakan ya. Ini Bapak memberikan tugas pada materi pembelajaran kompetensi yang ketujuh ya. Ini jawablah 5 pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Jawaban dikirim ke Google Classroom masing-masing kelas ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Pertama, tuliskan teknik-teknik yang digunakan untuk peningkatan kinerja mikroprosesor guna meningkatkan kinerja sistem komputer. Kedua, jelaskan yang Anda ketahui tentang arsitektur komputer. Ketiga, jabarkan yang Anda ketahui tentang fungsi dari memori utama.
Yang keempat, uraikan yang Anda ketahui tentang arsitektur von-Neumann. Yang kelima, tuliskan contoh dari arsitektur komputer. Nah, ini ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan juga kalau kamu kerjakan ya. Nggak usah banyak-banyak ya tugas, yang penting kamu kerjakan ya. Ini view question. Nah, ini kalau kita view pertanyaannya. Nah, ini kelihatan di sini siapa saja yang sudah mengumpulkan, menyerahkan tugasnya ke Google Classroom. Ini ya, tune in itu berarti sudah menyerahkan. Assignment masih dalam penugasan, ditugaskan. Graded ini yang sudah mendapatkan penilaian dari Bapak ya. Ini assignment ya. Nah, ini graded berarti sudah ada penilaian. Ini 0, belum ada lagi yang lain. 18 orang ini belum mengumpulkan. Siapa aja namanya? Nih si Adlin Hawabi. Siapa ini namanya? Bapak minta namanya nama asli, nama lengkap kalian, jangan nama koyokan atau nama-nama yang enggak karuan ya. Badeger, apa itu Badeger ya. Kalau kamu enggak patuh ya, kamu bapak keluarkan dari kelas ya, nggak usah ikut pelajaran. Jadi kamu namanya yang nama asli ya. Tuh namanya Badeker, apaan Badekers ya. Nama lengkap kalian, karena orang tua kalian memberikan nama yang baik, pakai nama kalian sepanjang hayat kalian ya. Ya. Jangan nama yang enggak karuan ya. Maksud Bapak nama-nama yang bukan nama kamu ya. Pakai nama lengkap kamu ya. Bilal Al-Malik, Dika Aryandini Fernanda. Tuh, belum mengumpulkan ya. No grade ya, belum ada penilaian. Faisal Padilla, Iqbal Gifari Adam, Muhammad Refi, Muhammad Ridho, Muhammad Rifki Ferdiansa, ya, Muhammad Syahrul Ramadan, Rizal Ramadan, dan seterusnya nih. Si Rizky Kurniawan, Rizky Wahyudi, Ruslan Al-Akbar, Tadi Andre, Wisnu Saputra, Zidan Indriawan. Nah, itu yang belum. Bapak minta ya buat kepada kalian yang tadi namanya Bapak sebutkan yang belum mengumpulkan atau mengerjakan tugas, segera ya mengumpulkan tugas ya. Harus mengumpulkan tugas. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas, nilai kalian kosong. Kalau nilai kosong, nanti ngisi rapotnya gimana nilainya kosong ya. Termasuk guru-guru juga kalau kamu nggak ngerjain tugas, malas, artinya kan nilainya ya jelek nanti hasil di raport ya. Harus dikerjakan ya, nilainya kosong ya. Nah, ini di bawahnya graded, artinya ini siswa-siswa yang sudah mengerjakan ya. Ini kayak si Ahmad Fauji misalnya. Nah, ini dia itu mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Lalu Bapak berikan penilaian, betul ya, 4, salah satu ya nilai ya, 80 si Adis. Si Aisyah, tuh ya, ini jawabannya. Di Bintang Muhammad, nah ini jawabannya banyak sekali ya. Ya, ada yang singkat, no, ya. Singkat, tepat, jelas ada. Ya. Tuh ya. Ini jawabannya semua. Nah, Bapak minta kalian semua ya yang tadi 18 orang itu harus mengerjakan ya, jangan sampai tidak mengerjakan ya. Tuh, ini pertanyaannya ya. Ada juga yang komen di bawah ya. Nah, setelah tugas esai ini belum ada yang mengumpulkan lagi, Bapak buka secara berkala setiap saat ya, atau pagi atau sore atau malam, siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan, Bapak masih perpanjang di sini waktunya, Bapak kasih kesempatan masih ya. Di sini misalnya Bapak kasih waktu lagi perpanjang ya. Bapak masih kasih kesempatan kalian
Nah, di sini sama kerjakan ya sampai dengan minggu kapan ya? Minggu tanggal 25. Ini sekarang 22 hari tanggal berapa kan? 20 ya. Tanggal 20 ya, ini tanggalnya belum disetting ini. Ini nih, sekarang tanggal 20 ya. Ini kamu kerjakan ya sampai tanggal 22 ya. Hari Senin ya. Kerjakan ya. Sekarang kan tanggal 20, ini besok hari Senin kamu harus kerjakan ya. Ya. Cuma 5 soal ya, nggak banyak ya. Sempatkan waktu kalian ya. Bapak juga tahu kalian banyak tugas dari guru-guru juga yang lain. Kelas 10 itu hampir 15 pelajaran ya, 16 pelajaran atau 15 pelajaran, 16 dengan pelajaran BK. Coba kalau kau pikir kalau misalnya semua guru memberikan tugas, apalagi berbarengan dan lain sebagainya. Ini memberikan tugas, ya, guru ini memberikan tugas, guru ini memberikan tugas, ada pusing sendiri kalian ya. Maka kalian harus punya jadwal atau agenda yang teratur, bagaimana kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik ya. Apalagi guru-guru yang setiap hari, setiap pertemuan, setiap waktu ada jamnya memberikan tugas secara maraton ya. Kamunya pusing sendiri, akhirnya tugas-tugas itu menumpuk dan tidak dikerjakan ya. Jadi kalian harus punya catatan, paling nggak harus ada catatan atau agenda atau catatan pelajar atau catatan siswa. Jadi kalian tidak lupa guru apa aja ya, guru pelajaran apa saja yang telah menyampaikan materi pembelajarannya, memberikan tugas sehingga kalian tidak kehilangan jejak ya. Guru ini pelajaran ini misalnya sudah mengerjakan tugas, memberikan tugas, saya sudah kerjakan, centang checklist. Guru ini sudah memberikan tugas, saya sudah kerjakan, checklist. Jadi kalian tidak kehilangan jejak. Begitu jadi seorang siswa harus inovatif, kreatif ya, berinovasi, jangan hanya seperti paku yang harus disuruh mulu atau dipaku, kalau nggak diketok nggak menancap dan lain sebagainya. Jangan ya, ilmu paku dan ya jangan dipakai seperti itu ya. Kalian harus punya inisiatif ya, kreatif, inovatif ya. Siswa-siswa SMK 5 itu harus seperti itu ya. Jiwa-jiwa karakter itu yang baik itu tanamkan dari diri kalian ya. Jiwa jujur, bertanggung jawab, demokratis, gotong royong ya, rasa ingin tahu ya, bertakwa ya, taat beribadah ya, dan lain sebagainya. Itu ditanamkan ke diri kalian ya. Selanjutnya juga penilaian harian nih ya, penting, ikut ulangan enggak ya. Ini kita buka misalnya penilaian harian sistem komputer ke-1 semester 2 misalnya. Ulangan harian ini Bapak materinya ulangan ini dari ketiga kompetensi yang Bapak sudah sampaikan ya. Soalnya ada 40 soal, kamu kerjakan ya. Bentuk soalnya pilihan ganda, tulis nama kalian, nama kelas ya. Selanjutnya tanggal berapa kamu mengerjakan, mata pelajarannya apa. Nah, baru kamu kerjakan di bawah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, apa jawabannya. Ya, pilih ya. Kerjakan secara sungguh-sungguh ya. Jangan main-main atau jangan asal-asalan ya. Nah, setelah selesai ya, kamu submit. Ya, setelah disubmit kamu screenshot ya. Jangan nggak di screenshot ya. Kalau nggak di screenshot akhirnya kamu nilainya kosong ya. Nih seperti ini nih, 6 orang ini Bapak nggak koreksi karena apa? Di sini dia nggak screenshot kayak si Ramadan. Bapak udah kasih di komen, skornya dipoto atau di screenshot lalu dikirim di Google Classroom.
tapi dia nggak screenshot ya, nggak ada, akhirnya tidak ada di sini nilainya ya. Apa yang mau di input nilainya nggak ada, kosong ya. Di Rangga Putra juga, Rival Noval ya, Rizky Kurniawan, ada si Rizky Kurniawan di screenshot nih, ada Rizky Kurniawan, Rizky 345 emailnya. Ini Bapak buka hasil skornya, nilainya malah ditutup, dicoret-coret, akhirnya nggak kelihatan. Nah ini tuh, ini ada poin total, poin totalnya berapa dari 100, ini malah ditutup ya, apa dicoret-coret nilainya supaya nggak kelihatan. Harusnya ditampilin aja, nanti Bapak kasih penilaian di sini. Ya, Bapak kasih komen, ada notifikasi dari Bapak berapa skornya, jangan ditutup, nggak kelihatan. Dicoret-coret begitu. Skornya dipoto udah bener ya, tapi dicoret-coret ya. Nilai berapa? Nilai nggak kelihatan, nggak ketahuan ya. Jangan ya. Terus di Suci Maudi juga tuh nggak ada. Triwahyuni juga nggak ada. Jadi Bapak minta ke kalian nih, 6 siswa ini nggak ada nilainya, kosong, kerjakan ulang. Anggap aja kalian kena remed lah ya, ulang lagi, kerjakan. Setelah dapat skor nilainya berapa, ya kalian kirim screenshot, di sini ada nilainya, buktinya. Oh kamu kerjakan totalnya berapa nilainya. Itu ada nama, ada email, kan kelihatan situ namanya ya. Ada buktinya, situ kamu kerjakan nilainya berapa. Jadi di Ramadan, Rangga Putra, Rival Noval, Rizky Kurniawan, Suci Maudi, Triwahyuni kerjakan lagi. Kalian anggap aja kena remed karena nilainya nggak ada, kosong ya. Nah contohnya, nah ini juga ada siswa-siswa yang belum mengerjakan. Tuh Bapak berikan ini ya, apa, komentar. Kerjakan penilaian harian lalu skornya dipoto atau di screenshot lalu serahkan ke GCR. Semua siswa yang belum mengerjakan, ini Bapak kirimin tuh komen, private comment. Tuh, kalian buka HP-nya, jangan dibuat main game mulu. Ya. Tuh, ya. Buka, kerjakan. Kalau kamu kerjakan cuma berapa menit, padahal nggak nyampe 10 menit. Ya. Ya, sholat itu paling lama 10 menit. Ya, paling lama 15 menit. Sholat ya. Ini ngerjain soal, kalau kamu menguasai materi nggak ada, nyampe 15 menit, 10 menit selesai. 5 menit ya, soalnya 40 soal ya. Materinya dibaca ya. Tuh ya. Nah, ini bagi siswa, contoh-contoh siswa yang sudah Bapak input nilainya, Bapak kirim. Oh, si Ahmad Fauji ya. Ini dia kasih screenshotnya. Ini Pak, saya udah kerjakan, saya lupa SS. Belum dikirim padahal sudah saya kerjakan sudah lama. Nah, ini dia kerjakan lagi nih tuh ya. Kita buka misalnya. Oh, ya. Jadi sini ada bukti screenshot dia mengerjakan, sini nilainya berapa. Tuh, nilainya 76. Jadi Bapak input di sini 76. Bapak return ya, kembalikan lagi kerja ya. Tuh. Udah selesai ya. Ini nilainya harus diinput ya. Tuh. Di Denis Nur Hakim ya. Isa Adian ya. Tuh, screenshot. Jangan sampai nggak di screenshot. Kalau nggak di screenshot, di foto juga sama. Misalnya kamu mengerjakannya menggunakan laptop, di foto aja di laptop, foto laptopnya kirim pakai HP. Nilainya 86. Nama lengkap Aisyah Adian, ya kan? Terus Bapak input nilainya, ya. Tuh, terima kasih Pak. Oke, good job. Terima kasih. Tuh, ada notifikasi. Ada balasan dari Bapak, komennya. Terima kasih, bagus ya. Tuh, siswa-siswa yang sudah mengerjakan tuh, yang rajin ya.
Kayaknya udah ada kelihatan semua di situ ya. Nah, ini nilainya yang belum mengerjakan nilainya kosong tuh. Belum menyerahkan ya. Sedangkan ini si Ramadan Rangga Putra udah mengerjakan tapi tidak di screenshot. Ini nggak ke record ya. Kerjakan lagi ya. Itu di kelas 10 TKJ 1 ya. Tuh udah selesai ya. Dan juga nanti Bapak udah menyiapkan materi penugasan tugas proyek untuk penilaian keterampilan kalian. Mudah-mudahan ntar siang Bapak sudah upload, sudah ada muncul di sini di pelajaran Siskom di Google Classroom kalian masing-masing tugas proyek ya. Ada soal yang harus kamu isi, nanti kamu kirimkan screenshotnya seperti tugas, contohnya tugas proyek yang ada di semester 1 ya. Di semester 1 ini ada tugas proyek ya untuk penilaian keterampilan. Ini ada tugas misalnya kamu menggambar inian ya, elektronika. Ini juga ada tugas inian ya, membuat tugas soal proyek ya, gambar logika, gambar gerbang logika ya. Cuma beberapa orang ya mengerjakan. Ya, kerjakan ya. Kalau yang nggak ngerjakan nanti nilainya kosong atau nilainya jelek ya, atau nilainya ya karena nggak ada mengerjakan. Lanjut ke kelas 10 TKJ 2. Nih 10 TKJ 2 ya. Bapak, setiap ada jam atau kalian masuk ke kelas Google Classroom, sistem komputer, ada baiknya kalian mengisi absensi terlebih dahulu. Isi absensinya ya. Ini juga ada himbauan atau pengumuman dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi yang belum mengerjakan, khususnya kelas 10, jurusan TKJ, RPL, Bapak kasih waktu sampai dengan hari Selasa 16 Februari ya, udah diperpanjang nih ya. Yaitu ulangan penilaian harian dan tugas semester 2 untuk segera mengerjakan dan menyerahkan ke Google Classroom kalian masing-masing. Demikianlah informasi ini disampaikan. Terima kasih. Bapak berikan pengumuman tuh ya. Ini Bapak kasih waktu ya masih. Ya, ini Bapak kasih waktu dulu aja ya. Ini dihapus Bapak ya. Bapak masih kasih waktu ya. Bapak masih terima tugasnya ya. Itu ulangan penilaian harian semester 2 dan tugas esai semester 2 2020 untuk segera mengerjakan dan menyerahkannya ke Google Classroom masing-masing kelas. Ya, kerjakan ya. Oh ya. Jadi nanti direkap Bapak semua nilainya, siapa yang nggak ngerjakan, siapa yang mengerjakan, siapa yang rajin, kelihatan semua. Oh ya. Ini penilaian harian. 19 orang sudah mendapatkan penilaian, 33 orang masih dalam penugasan, belum mengerjakan, 11 orang sudah sudah ada yang menyerahkan ya. Tapi ini skornya dia nggak muncul, nggak di screenshot skornya ya, nggak ada ya. Skornya nggak ada ya. Tuh kosong ya. Jadi kalau skornya nggak ada, apa yang mau dinilai itu nggak ada, nggak bisa di entry. Oh ya. Ini di responses juga nggak ke record, nggak ada ya. Kamu kerjakan ini di responses juga nggak ada, walaupun di sini nggak muncul nilai kamu kalau nggak ada ini screenshotnya nggak muncul, nggak ada di responses. Yang ada ini, yang ada nilainya yang sudah di entry. Nah tuh.
Dia ada bukti screenshotnya, misalnya Ahmad Fikri. Nah, ini bukti screenshotnya dia kirimkan, ya. Nah, ini nilainya dia mendapatkan nilai poin totalnya 74. Nah, ini Bapak udah entry, Bapak udah return. Nah, oke, sip, oke. Ya, Ahmad Fikri Zakaria. Ya, ini Andri, ya. Andri ini nilainya masih di bawah KKM, ya. Nah, Bapak kasih kesempatan untuk memberikan kerjakan satu kali lagi supaya nilainya bisa bagus, ya. Nah, remed, ya. Harus sungguh-sungguh, kalau nanti nilainya sekali lagi masih nilai jelek juga, ya apa boleh buat, berarti memang kemampuannya segitu, ya. Tuh, ya. Kerjakan sungguh-sungguh, ya, jangan asal-asalan, ya. Beda siswa yang mengerjakan sungguh-sungguh, ya nilainya bagus. Tuh, ya. Di Farhan Berdiansa nilainya 100, ya. Oke, ya. Wandi juga tuh, ya. Ini teman-teman kalian udah berapa orang, ya, sudah mengerjakan? 19 orang, 11 orang tidak ada bukti screenshotnya, jadi dikerjakan ulang aja, ya. Kerjakan lagi, ya, penilaian hariannya nih, ya. Lalu kamu kirimkan ke Google Classroom, ya. Serahkan, ya. Gitu, ya. Kerjakan nih soalnya. Tuh, ya. 40 soal, kerjakan, submit, ya. Apa perlu dicontohin ngerjain soal? Nggak usah, ya. Karena bisa semua caranya. Ini isi nama lengkap, isi nama kelas, pilih, ya, kelas apa kamu, tanggalnya, ya. Ya, nggak perlu buatkan soal, harus kerjakan pelajarannya. Pilih, sini kerjakan arsitektur yang digunakan pada dasarnya microcontroller controller Atmega 16 adalah apa? Jawab. Nomor 2, Motorola mengeluarkan seri microcontroller 6800 yang terus dikembangkan hingga sekarang kecuali apa? Jawab. Kalau udah selesai, kamu submit. Nih, ya. Jelas, ya? Nah, setelah itu kamu absen, ya, absen ada di sini semua tuh, absennya, ya. Oke. Oke, kalau udah selesai, ini Bapak hanya mengingatkan, mereview, ya. Ya, siswa-siswa mana saja yang sudah mengerjakan dan belum, itu hanya contoh dari sekian dari 7 kelas ya. Kalian kerjakan, ya. Dan juga ini karena waktunya udah hampir habis, ini Bapak akan memberikan materi di sini, materi tugas Siskom komputer. Ada materi yang harus bisa kamu baca-baca dan juga buku e-book, ya. Nah, ini ada dokumen, adanya tadi di desktop. Nah, ini, ya. Ini enggak kalau sekalian. Nah, juga ada juga materinya yang kemarin, ya.
ya. Bapak kirimkan ya presentasi, materi tugas, sistem komputer ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Nah, ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sampai di sini dulu Pak akhiri, karena minggu depan, pekan depan itu pada tanggal 1 Maret sampai dengan 10 Maret akan diadakan pelaksanaan penilaian tengah semester. Jadi Bapak berharap kalian belajar sungguh-sungguh, pelajarin lagi, tugas-tugas dikerjakan di Google Classroom, ulangan juga dilaksanakan, dikerjakan, jangan sampai tidak ya. Kalau kamu udah mengerjakan tugas, sudah mengerjakan ulangan, sudah mengerjakan tugas-tugas proyek yang Bapak berikan, semua ada di Google Classroom ya. Nah, kamu tinggal nanti melaksanakan penilaian tengah semester pada tanggal 1 sampai tanggal 10 rencananya ya. Jadi kalian dari sekarang ya, jangan sampai nanti setelah penilaian tengah semester kamu gelagapan ya. Materinya udah ada semua di Google Classroom, kamu buka saja, kamu pelajari, tugas-tugas juga sudah ada di situ, kerjakan ya. Jangan bermalas-malasan, tetap semangat. Sekian mungkin ini aja dari Bapak. Bapak akhiri, walafu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.